Halo, selamat bertemu kembali rekan-rekan Indo Sterling Asset Management, sahabat-sahabat Indo Sterling Asset Management dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke ada podcast update dari Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan mencoba memberikan update mengenai keadaan pasar modal maupun ekonomi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir juga ada update mengenai kinerja reksadana dari Indo Sterling Asset Management. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk update podcast bulan Juli 2020. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Tias dan Pak Ibrahim selaku portofolio analis dari Indo Sterling Asset Management. Saya persilakan Ibu Tias terlebih dahulu. Oke, kita mulai untuk investment notes bulan Juli 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas data ekonomi yang dirilis bulan Juni sampai awal Juli. Lalu kita akan membahas market update dan juga kinerja reksadana. Untuk data yang dirilis bulan Juni sampai awal Juli kemarin, untuk Amerika Serikat sendiri, seperti kita lihat, dibandingkan bulan Mei, untuk bulan Juni, dari sektor usaha, yaitu PMI, manufacture, dan service, kembali menunjukkan perbaikan. Kita bisa lihat angkanya. Dari bulan April, Mei, ke Juni, trennya semuanya mengalami kenaikan. Dan untuk industrial production-nya sendiri, walaupun masih teritori negatif, tetapi mengalami perbaikan. Untuk dari segi labor sendiri, unemployment-nya sudah mulai tren turun dari 13% ke 11%. Juga initial jobless claim-nya jika dibandingkan bulan Mei, bulan Juni juga mengalami perbaikan. Non-farm payroll-nya juga mengalami kenaikan 2.700 ke 4.800. Jadi ada lapangan pekerjaan non-farm yang semakin meningkat. Untuk sektor consumer sendiri juga mengalami perbaikan, terutama kita lihat di retail sales yang tadinya udah bottom di minus 19 bulan Mei jadi minus 6, mengalami perbaikan. Untuk housing start-nya sendiri juga mengalami kenaikan dari 934 ke 974.000 rumah. Dan GDP kemarin minus 5% ya, seperti ekspektasi, pasti mengalami kontraksi di kuartal pertama. Interest rate-nya belum ada perubahan, sampai Juni kemarin masih di 0,25. Untuk saham maupun nilai tukar, untuk nilai tukar dolar bulan Juni mengalami depresiasi, sedangkan untuk sahamnya dari Dow, Nasdaq maupun S&P 500, ketiganya mengalami kinerja yang positif. Sedangkan 10-year bond-nya sendiri, yield-nya sedikit mengalami kenaikan dari 0,65 ke 0,66. Untuk sektor Eropa juga melanjutkan pemulihannya, seperti dari sektor usaha, kita lihat dari PMI, manufacture maupun service, semuanya mengalami perbaikan. Zona Eropa maupun dari UK sendiri, bahkan UK untuk manufacturing-nya sudah masuk ke level 50, di atas 50, jadi tidak di bawah level 50, yang artinya dia sudah kembali ekspansif dari sektor manufakturnya. Juga dari industrial production sudah keluar dari bottoming di minus 28 ke minus 20 dan minus 23 ke minus 20, zona Eropa maupun UK. Untuk consumer juga kita lihat juga sudah keluar dari paling buruknya ya. Kita lihat dari bulan April ke Mei, mengalami perbaikan untuk retail sales. UK juga dari minus 22 ke minus 13. Dari consumer confidence-nya juga mengalami perbaikan kedua wilayah tersebut. Untuk
tenaga kerja masih relatif flat. Suku bunga juga tidak ada perubahan untuk zona Eropa 0% dan British 0,1%. Untuk stok dan nilai tukar, untuk saham, FTSE DAX dan CAC itu mengalami kinerja positif di bulan Juni kemarin, sedangkan nilai tukarnya sendiri, Eropa maupun Euro maupun Pound Sterling keduanya mengalami apresiasi. Ini sesuai dengan data-data ekonomi yang dirilis bahwa mereka keluar dari titik terbawahnya, sehingga nilai tukar maupun sahamnya mengalami kinerja positif di bulan Juni. Sedangkan 10-year bond-nya sendiri, yield untuk British UK, 10-year bond-nya yield-nya mengalami penurunan, artinya berarti harga bond-nya mengalami kenaikan, sedangkan Eropa relatif flat. Untuk China dan Jepang, untuk China PMI-nya mengalami kenaikan kembali, dua-duanya sudah masuk ke area di atas 50 ya. Untuk bulan Juni kembali mengalami kenaikan. Untuk Jepang sendiri juga kita lihat sudah mengalami perbaikan cukup signifikan dari yang tadinya level 20, bahkan untuk servicingnya udah di level 40, walaupun masih di bawah 50. Untuk consumernya sendiri sama, retail sales juga mengalami perbaikan, Cina maupun Jepang, walaupun masih di teritori negatif. Consumer confidence Jepang pun juga bulan Juni bahkan mengalami kenaikan kembali. Untuk interest rate-nya bulan Juni belum ada perubahan. 10-year bond-nya China sendiri yield-nya mengalami kenaikan, dan Jepang juga mengalami kenaikan. Berarti harganya mengalami penurunan. Untuk sahamnya, dari 3 indeks yang kita bahas di sini semuanya juga kinerjanya positif bulan Juni kemarin. Nikkei maupun Shanghai, Hong Kong. Untuk nilai tukarnya sendiri, China mengalami apresiasi sedangkan yen sedikit mengalami depresiasi. Overall sudah kita lihat Amerika Serikat, Eropa, Cina dan Jepang, angka perekonomian bulan Juni semakin menunjukkan adanya pemulihan. Oke, untuk harga komoditas bulan Juni kita lihat sendiri semuanya trennya mengalami kenaikan ya. Untuk Brent, harga batu bara, harga CPO maupun emas, karena memang sesuai data ekonomi yang dirilis juga kemarin cukup baik, jadi komoditas juga harganya mengalami tren positif. Tapi di balik semua data ekonomi yang sebenarnya menunjukkan hal yang positif, tetap masih ada risiko yang perlu diperhitungkan karena WHO merilis pernyataan the worst is yet to come, karena kalau dilihat dari kasus kumulatif maupun daily cases-nya, terutama daily cases-nya kita lihat sendiri yang oranye ini dari benua Amerika masih mengalami tren peningkatan. Untuk Eropa sendiri daily case-nya sudah mengalami tren penurunan. Asia masih mengalami kenaikan. Jadi jika dilihat secara global, bahkan WHO masih melihatnya sebagai percepatan COVID-nya masih dianggap cukup cepat, belum mengalami perlambatan. World Economic Forum kemarin juga merilis suatu chart bahwa pasti COVID-19 ini akan meninggalkan dampak yang cukup signifikan. Kalau kita lihat sendiri, yang biru ini dampak ekonomi, probability terjadinya, dan kita lihat sendiri 68% itu prolong global resesi global yang berkepanjangan itu 68% probability-nya akan terjadi. Juga 56% ini kita lihat ada
semakin banyak perusahaan bangkrut, industri gagal untuk pulih, unemployment-nya naik, dan lain sebagainya. Juga untuk masalah travel restriction juga secara 48% makin probabilitasnya akan terus terjadi. Semua area ekonomi maupun non-ekonomi, lingkungan juga terkena dampak dari COVID-19 sendiri. Dan IMF sendiri mengeluarkan outlook kembali. Bulan Juni kemarin ada update. Majority dia melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara maupun global. Dan sayangnya memang proyeksinya lebih buruk daripada proyeksi yang dia keluarkan bulan April. Seperti untuk global growth sendiri yang tadinya minus 3%, dia proyeksikan di outlook yang terbarunya jadi tambah minus 4,9. Ini kita lihat bahwa memang IMF melihat pemulihannya itu masih terancam sih seberapa cepatnya, bahkan kemungkinan akan lebih lambat dari ekspektasi. Kita lihat bahwa yang biru ini proyeksi Juni rata-rata tambah negatif ya pertumbuhan ekonominya daripada yang dia rilis bulan April. 2021-nya sendiri dia banyak terkoreksi. Jadi untuk bulan 2021-nya IMF juga membahas masalah utang. Sebagaimana kita ketahui, untuk membantu recovery COVID-19 ini, setiap negara melakukan penambahan utang dari sisi fiskalnya untuk membantu pemulihan ekonomi. Kita lihat sendiri proyeksinya bahkan 2020-2021 utang global secara global itu public debt-nya akan di atas 100%, di mana 2018-2019 di 80%. Untuk Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan. Rata-rata semua mengalami peningkatan karena memang memberikan stimulus fiskal untuk pemulihan COVID-19. Dan hal yang paling perlu disoroti adalah ternyata dampak COVID ini memang jauh lebih besar dari krisis global 2008 sampai 2009 ya. Saat ini pendepnya itu ketika masih 2009 kalah dibandingkan yang COVID. Yang COVID ini kita lihat sendiri di level sekian, sedangkan 2008 hanya sekian. Jadi fiscal balance-nya pun defisitnya besar waktu global crisis cuman di level ini, sedangkan untuk COVID fiskal defisit secara global ini jauh lebih besar. Jadi memang dapat disimpulkan dampak COVID ini sudah jauh melebihi krisis 2008-2010. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Ibrahim. Lalu selanjutnya untuk pembahasan market update akan dibahas oleh saya sendiri. Sentimen yang dapat menjadi penggerak pasar modal pada bulan Juli tahun 2020 ini sebenarnya ada beberapa isu. Yang pertama, kondisi update dari pandemi COVID-19 ini, laju penyebarannya untuk second wave, lalu progres pelonggaran lockdown atau PSBB kalau di Indonesia, dan yang terakhir perkembangan vaksin dan pengobatan dari COVID-19 itu sendiri. Untuk IHSG secara year to date masih mengalami pelemahan 19,79%. Namun kalau kita lihat dari bulan akhir Maret sudah mulai ada perlawanan rebound dan berhasil menembus di resisten kuat di MA 100 dan mulai terlihat ciri-ciri uptrend
salah satunya adalah kenaikan volume yang di atas rata-ratanya. Dan kami perkirakan juga IHSG ke depannya masih akan berpotensi menguat menyusul penguatan indeks global di Amerika dan China. Untuk perdagangan asing, foreign transaction, IHSG secara year to date untuk pasar saham masih mengalami net sell 16,36 triliun. Sementara untuk transaksi di pasar obligasi negara, asing masih mencatatkan net sell 128,64 triliun. Hal ini dikarenakan market crash akibat COVID, sehingga asing mengamankan dananya ke aset yang risikonya lebih rendah. Ini peraga indikator. Yang pertama ada pertumbuhan pasar modal menggunakan indeks harga saham gabungan dengan real M1 growth atau pertumbuhan real money supply. Di sini menggunakan M1, di mana ekonom sering menggunakan indikator tersebut M1 growth untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat. Jika kita lihat, kedua indikator tersebut memiliki korelasi yang positif, di mana kalau daya beli masyarakat meningkat, secara historis IHSG menguat. Namun kondisi ini berbeda di semester pertama tahun 2020, di mana terdapat divergensi antara daya beli masyarakat dan pertumbuhan IHSG. Namun perlu kita ketahui bahwa M1 growth pada semester 1 ini didorong oleh stimulus yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat, khususnya yang terdampak karena COVID-19 ini. Jadi kalau stimulus yang diberikan mampu meningkatkan kembali gairah ekonomi, di sini kami yakin bahwa ada potensi penguatan IHSG yang tertinggal seperti kita ketahui dengan bursa global seperti di Amerika dan China. Lalu selanjutnya secara sektoral, saham-saham yang mengalami pelemahan paling banyak itu ada di sektor konstruksi, properti, dan real estate, di mana secara year to date pelemahannya itu mencapai minus 36,52%. Sementara indeks pelemahannya ada di 19,79%. Sektor-sektor yang masih outperform terhadap indeks itu ada sektor finance, sektor mining, dan sektor consumer. Untuk sektor finance, selama bulan Juni dan Juli, karena mendapatkan stimulus dari pemerintah, khususnya sektor banking, ini performanya dapat mengungguli kinerja IHSG. Seperti ketahui, sebelumnya itu di bulan Juni, sektor finance masih underperform terhadap IHSG. Nah, ini seasonality chart. Secara historis, kinerja bulan Juli selama tahun 2010 sampai saat ini mencatatkan kinerja yang positif, di mana hanya tahun 2013 dan 2015 saja yang negatif. Dan kami perkirakan sih di bulan Juli ini IHSG akan ditutup positif sampai bulan Agustus, dan untuk September dan November ada potensi taking profit secara teknikal. Nah, ini pergerakan rupiah dan yield obligasi negara untuk tenor yang 10 tahun. Di bulan Maret ada kenaikan yang signifikan atau rupiah yang melemah signifikan di level 16.500, dan untuk obligasi negara itu melemah sempat di 4,3%, dan setelah itu rupiah kembali stabil setelah berada di level terlemahnya di 16.500, tentunya didorong oleh peran aktif BI dalam menjaga rupiah.
Jadi kalau kita lihat ketika asing melakukan penjualan terhadap obligasi negara Indonesia, di sini terjadi akumulasi yang dilakukan BI untuk menjaga yield kita berada di level yang rendah dan rupiah kita menjadi stabil. Berdasarkan model kami, rupiah itu pada saat level 16.500 itu sangat undervalue, mengingat bahwa nilai fundamental rupiah berdasarkan model kami pada saat itu di level 14.000. Artinya ada selisih 2.500 atau lebih dari 4 kali standar deviasi, yang bisa dikatakan bahwa asing pada saat itu melakukan panic selling. Seharusnya bisa jadi kesempatan bagi domestic investor untuk membeli rupiah atau jual dolar pada saat itu. Kami menggunakan model dengan variable index dolar, US Treasury, JP Morgan Emerging Market Spread, dan harga komoditas utama Indonesia. Dengan model R-square 85%, jadi model ini cukup bagus untuk memprediksi rupiah. Untuk di level sekarang, rupiah di level 14 ribuan masih relatif tinggi dibandingkan nilai fundamental berdasarkan model kami, sehingga masih ada potensi sedikit penguatan untuk rupiah. Selanjutnya untuk fund performance dibawakan oleh Bapak Ponco Utomo selaku Head of Research. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas penjelasannya mengenai pasar modal Indonesia maupun ekonomi Indonesia per Juni. Selanjutnya saya akan membahas mengenai performa reksadana Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Selama bulan Juni kemarin, kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus berhasil membaik. Ini ditunjang saham-saham sektor perbankan serta saham-saham sektor retail maupun konsumer. Secara kinerja sejak penerbitan, Indo Sterling Equitas Liquid Plus mencatatkan masih minus 16,98%, tapi ini lebih baik dibandingkan indikator pembanding IHSG yang minus 23,15%, serta indeks LQ45 yang melemah 24%. Kita proyeksikan di akhir 2020 ini, reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus diharapkan mampu kembali mencatatkan return yang positif. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Asset Management pasar uang. Seperti kita ketahui, kalau reksadana pasar uang ini kinerjanya lebih stabil dibandingkan reksadana saham maupun reksadana campuran di tengah fluktuasi ekonomi akibat COVID-19 ini. Sejak penerbitan, reksadana Indo Sterling pasar uang mencatatkan kinerja positif, berhasil memberikan return 6,22%, sedangkan benchmark-nya yang Infovesta Money Market juga berhasil mencatatkan kinerja positif di 6,68%. Mungkin itu yang bisa kita sharing mengenai kinerja reksadana Indo Sterling Asset Management. Selanjutnya, mungkin saya akan memberikan kesimpulan mengenai update market bulan Juli ini. Pertama, dari PMI manufaktur service maupun PMI manufaktur dari Amerika maupun China dan Jepang dan Eropa itu mulai membaik. Ini juga diakibatkan karena pelonggaran lockdown akibat COVID. Terus untuk kinerja data pengangguran Amerika juga membaik, sedangkan di Eropa data pengangguran masih stabil. Terus data konsumer mulai membaik juga di Amerika maupun di Eropa serta China dan Jepang.
Yang perlu kita perhatikan ke depannya ini adalah tingkat pertumbuhan infeksi COVID ini masih tetap tinggi. Itu harus kita lihat lagi apakah nanti akan berujung kembali ke lockdown yang akan diterapkan beberapa negara. Saya sih berpikir lockdown mungkin tidak akan terjadi lagi karena dampaknya sangat besar sekali terhadap ekonomi masing-masing negara. Untuk dalam negeri, per Juni kemarin, indeks harga saham gabungan masih mencatatkan minus di 19%. Kinerja paling buruk ada di sektor konstruksi, sedangkan yang kinerja yang lumayan, yang masih outperform ada di consumer. Untuk kedepannya, diharapkan dengan stimulus yang diberikan pemerintah, ekonomi Indonesia diharapkan mampu kembali mencatatkan hasil positif, serta ini juga akan memberi imbas positif terhadap pergerakan pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia sendiri. Selanjutnya, kalau misalkan ingin berinvestasi, rekan-rekan sekalian sebaiknya memperhatikan tujuan maupun resiko yang mungkin terjadi di masing-masing instrumen investasi. Mungkin itu dulu yang bisa kita sharing mengenai investment note bulan Juli 2020. Nanti kita akan kembali lagi di podcast dari Industrial Asset Management untuk membahas update ekonomi maupun pasar modal dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih atas atensi yang diberikan selama ini. Sampai jumpa kembali di podcast IAM selanjutnya. Terima kasih.